Halo saudara, apa kabar hari ini? Kiranya tetap dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Hati-hati, jangan sembarangan mencopot masker saudara. Hati-hati, bisa tertular COVID. Atau kalau saudara OTG bisa menularkan COVID. Terus pakai serapat mungkin, terutama ketika di luar rumah. Ya, hari ini saya mengajak kita untuk mencermati keadaan kehidupan bangsa kita, negara kita di berita minggu-minggu ini. Sangat mengejutkan ya, berturut-turut terjadi penangkapan OTT ya oleh KPK terhadap beberapa menteri. Setelah Menteri Perikanan ya namanya ya. Kemudian kemarin ada Menteri Sosial. Terus nih siapa lagi nih? Kan pertanyaannya gitu. Kita jadi sedih ya, jadi prihatin. Di zaman sedang susah, rakyat betul-betul dalam keadaan susah, menderita. Banyak yang menganggur, kehilangan pekerjaan. Bahkan yang bekerja itu juga was-was karena bisa jadi gajinya tidak dibayar penuh. Atau yang buka usaha was-was karena bisa saja tidak laku, tidak ada konsumen, tidak ada pembeli. Artinya serba susah, sulit. Serba susah, serba sulit. Tapi kok ya tega ya, ada pemimpin yang kemudian korupsi. Saudara, memang ya saya sih belum pernah mengalami ya. Artinya kalau saya mengalami sih saya berharap tidak terjatuh dalam godaan itu. Karena yang saya dengar memang uang ya itu di hadapan para pejabat itu berseliweran begitu rupa dengan jumlah yang fantastik, tidak saja ratusan juta tapi juga miliaran. Nah itu kalau kemudian kita tidak betul-betul kuat iman, waduh memang ya akan menyeret kita untuk jatuh ke dalam dosa, dan akhirnya kita mencuri apa yang bukan jadi hak kita. Nah yang lebih memprihatinkan sebetulnya adalah kalau uang itu adalah uang negara yang seharusnya dipakai untuk kesejahteraan rakyat, kesejahteraan sebanyak-banyaknya warga negara yang kebetulan saat ini betul-betul sedang membutuhkan ya uang untuk mencukupi kebutuhannya. Nah, ketika ada orang yang berlaku jahat kepada rakyat, itu saya sangat yakin bahwa pembela rakyat itu adalah Tuhan sendiri. Ya, pembela rakyat itu adalah Tuhan sendiri. Nah, sehingga para pelaku korupsi ini sebetulnya tidak saja berhadapan dengan hukum ya, dengan penjara, dengan sanksi, tapi yang terutama adalah berhadapan dengan Tuhan, sang pembela rakyat yang lemah, yang tertindas, yang berkesusahan. Karena itu juga yang ditegaskan dalam Yesaya pasal 3 ayat 13 sampai 15. Tuhan mengambil tempat untuk menuntut dan berdiri untuk mengadili bangsa-bangsa. Tuhan bertindak sebagai hakim atas tua-tua dan pemimpin-pemimpin umatnya. Kamulah yang memusnahkan kebun anggur itu, barang rampasan dari orang yang tertindas tertumpuk di dalam rumahmu. Mengapa kamu menyiksa umatku dan menganiaya orang-orang yang tertindas? Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Tuhan gak terima ya. Tuhan gak terima kalau umatnya yang sudah berkesusahan itu, yang sudah tertindas itu semakin teraniaya karena para pemimpin yang mengkorup uang rakyat, mengkorup
bagian dari rakyat yang seharusnya bisa menolong mereka untuk melewati masa sulit, masa susah ini, tiba-tiba digarong oleh para pemimpin. Dan betullah kalau Tuhan yang iba kepada kesusahan umat itu akan bertindak, dan menurut saya Tuhan akan bertindak dengan keras, dengan tegas, karena itu sebuah tindakan yang sungguh keterlaluan. Saudara, sekali lagi memang tidak mudah ya menghadapi godaan harta itu, kekayaan itu, karena memang kalau kita tidak cukup dewasa, maka kita akan berpikir bahwa uang dan harta itu adalah segala-galanya, dan banyak orang terjatuh karena harta dan uang itu. Walaupun mereka kadang sadar bahwa uang haram itu ya yang tidak sepantasnya ada dalam kantong kita, dompet kita, yang tidak sepantasnya kita membeli sesuatu dari uang haram itu, mereka sadar bahwa ada konsekuensinya. Tapi terkadang mereka lupa bahwa di masa tua tidur nyenyak, makan enak itu lebih dari segala-galanya. Kalau di usia tua, tidur nyenyak, makan enak. Ya bagaimana bisa tidur nyenyak, makan enak kalau terus-terusan diburu oleh KPK? Dan itu pilihan, saudara. Mau tidur enak, tidur nyenyak, makan enak, lebih baik kita menikmati yang halal-halal saja. Dan selain itu, Tuhan bertindak dengan tegas pada setiap orang yang menggarong uang rakyat di saat rakyat sangat membutuhkan pertolongan. Dan sudah sepantasnya ketegasan Tuhan itu dinyatakan. Dan kiranya bukan saudara yang tertimpa tindakan keras Tuhan itu. Masih bersama dengan saya, Pendeta Yudi, dalam Renungan Emas esok. Masih ada solusi.